Halo Mams, ketemu lagi dengan saya, Bidan Nurul. Di video kali ini, saya akan membahas tentang baby blues. Apa itu baby blues? Nah, sebelumnya subscribe dulu dan klik tanda lonceng karena saya akan sering upload video seputar kesehatan ibu dan anak. Yuk kita bahas satu-satu tentang baby blues. Baby blues itu sekitar 80% wanita yang sudah melahirkan atau new moms itu memang normal ya mengalami baby blues. Terutama memang pada ibu yang baru melahirkan atau melahirkan anak pertama atau new moms. Memang kadang terlihat sangat sepele, tapi baby blues bisa berdampak negatif buat ibu sendiri maupun bayinya itu sendiri. Dan segera harus ditangani dengan cara yang benar. Baby blues itu apa? Baby blues itu adalah gangguan suasana hati yang dialami oleh ibu setelah melahirkan. Biasanya kondisi ini menyebabkan ibu gampang sedih, lelah, cepat marah, nangis, atau alasan yang tidak jelas, gampang gelisah, dan sulit berkonsentrasi. Baby blues dapat dimulai sejak minggu pertama sampai 2 minggu setelah melahirkan. Biasanya memang nggak terus-terusan sih mengalami gejalanya, tapi harus segera ditangani dengan cara yang baik dan tepat agar tidak mengakibatkan depresi pasca persalinan atau disebut juga dengan postpartum depression. Ada 2 macam penyebab baby blues. Tapi hingga saat ini penyebab baby blues itu tidak diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang dapat memicu terjadinya baby blues. 1. Perubahan hormon. Jelas banget ya Mams. Setelah melahirkan terjadi kayak perubahan kadar hormon yang cukup drastis pada hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan perubahan kimia di otak dan memicu terjadinya perubahan suasana hati atau mood swing. Yang kedua, sulit beradaptasi. Nah, ini yang biasanya jadi penyebab utama kenapa ibu sehabis melahirkan bisa baby blues. Sang ibu belum siap atau sulit beradaptasi dengan perubahan yang ada dan tanggung jawab yang baru sebagai ibu baru, karena biasanya sang ibu yang baru yang akan merasa kewalahan mengurus segalanya sendiri, termasuk mengurus segala kebutuhan si kecil. Tapi keadaan sang ibu sendiri yang biasanya masih merasa ingin diperhatikan karena masih merasa kesakitan pasca melahirkan dan dipaksa harus mengurus si kecil, jadi bisa mengakibatkan ibu sendiri gampang merasa depresi. Kurang tidur. Siklus tidur bayi baru lahir biasanya belum teratur siklus bayi baru lahir biasanya belum teratur yang menyebabkan ibu harus melek-melek ya biasanya dan menyita waktu tidur ibu. Kurang tidur juga bisa mengakibatkan kecapean ya Mams dan bisa mengakibatkan baby blues. Nah, cara mengatasi baby blues. Baby blues umumnya akan hilang dengan sendirinya. Nah, meski demikian, jika Mams mengalaminya, kondisi ini perlu dikelola dengan baik. Dan ada beberapa hal yang bisa Mams lakukan untuk mengatasi baby blues, yaitu 1. Jangan membebani diri. Jangan paksakan diri Mams untuk mengerjakan segala-segalanya sendiri. Jadi kerjakan apa yang sanggup dikerjakan dulu. Kalau ngerasa kewalahan, baik dalam mengurus si kecil atau kebutuhan diri sendiri atau pekerjaan rumah, bisa minta bantuan orang-orang terdekat, misalnya saudara, mama, atau siapapun yang Mams percaya bisa membuat Mams nyaman dalam mengatasi kesibukan itu tadi semua. 2. Tidur yang cukup. Pastikan waktu tidur mencukupi dengan baik. Manfaatkan waktu tidur si kecil ya Mams untuk ikut tidur juga. Misal si kecil terbangun malam hari karena ngompol atau Mams masih butuh tidur untuk memulihkan tenaga, jangan ragu untuk meminta bantuan pasangan untuk mengganti popok si kecil. Yang ketiga yaitu olahraga rutin dan makan makanan yang berkualitas.
Olahraga juga disarankan ya Moms, karena olahraga tidak hanya dapat mengalihkan perhatian dan rasa kekhawatiran pada diri, tapi juga membantu meningkatkan mood dan kualitas tidur. Dengan berolahraga, peredaran darah menjadi lancar, jadi tidak mudah stres dan badan selalu fresh. Olahraga ringan-ringan aja di rumah, misalnya yoga atau gerakan-gerakan simpel yang bisa dilakukan di rumah. Kalau tidak sempat olahraga, makanan juga bisa membantu mengontrol mood. Makan aja yang ingin kita makan, Moms, nggak apa-apa, jangan ada pantangan ya. Tapi ingat, makanannya harus tetap bernutrisi, karena mengingat Moms sedang menyusui dan kualitas ASI sedang dibutuhkan oleh si kecil. Hindari makanan yang tinggi karbohidrat sederhana seperti sirup, minum-minuman manis, kue kering, kemasan, atau roti putih. Pilihlah makanan yang gampang diserap. Makan makanan manis jenis itu tadi dapat memperparah mood swing. Yang keempat, berbagi cerita. Moms bisa bersosialisasi dengan ibu-ibu baru lainnya agar dapat bertukar cerita seputar apa yang Moms alami, perasaan apa yang Moms alami saat ini. Namun bila dirasa sangat berat, bisa memulai dengan menceritakan kepada suami. Lagi pula, suami yang biasanya terdekat sama kita, yang mengerti kita bisa sharing sama suami, tidak apa-apa. Nah, selain dengan cara-cara itu tadi, Mom juga bisa meluangkan waktu selama beberapa saat untuk me time. Ini juga sangat membantu biasanya untuk mengatasi baby blues. Me time lah Moms, nggak apa-apa. Yang bikin mood kita kembali lagi. Kita bisa titipkan baby kita sama suami atau sama saudara terdekat. Jangan sungkan ya, karena itu harus kita lakukan untuk mengembalikan mood kita. Produksi ASI juga bisa lancar kalau kita moodnya bagus. Di tengah-tengah momen bahagia menyambut si kecil, baby blues pasti terasa aneh dan sangat tidak wajar dan mengganggu. Namun perlu diingat bahwa hal ini normal dialami oleh moms pasca melahirkan dan dialami oleh banyak ibu lainnya. Jadi jangan khawatir, jangan stres. Ini memang wajar. Untuk menghadapi ini memang membutuhkan banyak dukungan fisik ataupun moral dari orang-orang sekitar. Itu sangat penting, dukungan moral atau dukungan fisik dari orang-orang sekitar. Tapi kalau keluhan yang dirasa tidak membaik dan masih menetap dalam tubuh kita selama 2 minggu setelah melahirkan sampai 4 minggu, jangan ragu untuk mengkonsultasikan dengan psikolog agar keluhan yang kita alami tidak bertambah parah. Nah, selesai sudah perbincangan kita hari ini tentang baby blues. Semoga membantu Moms semua untuk mengatasi baby blues. Jangan lupa subscribe ya Moms dan klik tanda lonceng karena saya akan sering share atau upload tentang video seputar kesehatan ibu dan anak. Share jika video ini merasa bermanfaat dan terima kasih untuk selalu dukung channel saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thanks for watching. Bye.